فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita telah masuk pada bab yang ke-16, babus syafa'ah. Apa pengertian syafa'ah, Badri? Secara syar'i. At-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin au daf'i madarrah. Maksudnya bagaimana itu? Nah, mengambil perantara dengan pihak lain untuk bisa mendapatkan suatu kemanfaatan atau tertolak kemandaratan. Baik. Dan kemarin kita bahas pembagian tentang syafa'ah. Baik. Secara umum dulu, Talha dulu. Saya belum keluar. Baik. Syafa'ah terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu duniawiyah dan ukhrawiyah. Baik. Nah, syafa'ah duniawiyah terbagi menjadi berapa, Muhammad Aceh? Dua, yaitu jaizah dan muharramah. Baik. Syafa'ah jaizah syaratnya apa untuk di dunia? Syafa'ah jaizah di dunia syaratnya apa, Tariq? Nah, yaitu syafa'ah pada perkara al-birri wa taqwa. Itu ta'awun, saling tolong menolong pada kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, syarat kedua apa? Tidak ada kemandaratan pada orang lain. Nah, ini syafaat yang boleh. Nah, ketika apa? Ketika seseorang memberikan syafaat kepada saudaranya di dunia, perkaranya pada perkara kebaikan. Yang kedua, tidak memandaratkan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, syafaat apa tadi dari syafaat duniawiyah? Indak ya Zakaria. Syafa'ah yang muharramah, apa itu? Syafaat yang apa itu syafa'ah duniawiyah yang muharramah? Yang keras, yang terkandung padanya kemaksiatan dan memadati orang lain, atau dengan kata lain yang tidak terpenuhi syarat pada syafa'ah jaizah. Contohnya bagaimana? Berikan contoh, Hamzah. Syafa'ah duniawiyah yang jaizah dan yang muharramah. Misalnya membantu orang langsung, ya membantu, bukan syafa'ah. Bentuk syafa'ah itu gimana? Gimana? Membantukan
memintakan bantuan untuk orang lain. Baik, jadi berarti pada pembahasan syafaat ada berapa pihak dulu? Dalam bab syafaat itu ada berapa pihak berarti? Anda ke Ismail? Ada 3 pihak. Ya. Ini penggambaran syafaat. Syafaat itu ada 3 pihak berarti. Nah, pertama yang memberikan syafaat. Yang kedua yang dimintai syafaat. Yang ketiga yang diberi. Paham? Taib, syafi', kemudian masyfu' dan masyfu'lah. Taib, syafi' yang memberi syafaat. Dia ini biasanya kalau di dunia orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang dihormati atau orang baik datang kepada yang dimintai syafaat. Yang dimintai syafaat misalnya para orang-orang kaya yang juga punya kebaikan. Saya pemberi syafaat datang kepada seorang yang kaya, kemudian sampaikan. Itu di sana ada saudara kita yang sedang sakit, tidak punya biaya untuk pengobatan. Kalau antum bantu dia maka bagus. Ini contoh syafaat duniawiyah jaizah. Kemudian berarti pihak ketiga yang diberi. Yang diberi bantuan. Namanya masyfu' lah. Baik. Adapun di akhirat maka nanti ada 2 syarat untuk syafaat itu ditetapkan. Sekarang beralih ke syafaah ukhrawiyah, terbagi menjadi berapa? Indak ya syukran. 2 juga syafaah ukhrawiyah terbagi menjadi 2, yaitu musbattah dan manfiyah, syirkiyah. Syafaah musbattah syaratnya apa, Salman? Syafaat yang ditetapkan terkait perkara akhirat. Syaratnya 2, apa itu? Izin Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Dipahami maknanya, izin Allah kepada orang yang disyafaati. Orang yang disyafaati yang enggak butuh izin. Yang butuh izin itu apa? Siapa? Yang memberi syafaat. Yang pertama syaratnya berarti izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang memberi syafaat untuk dia bisa memberikan syafaat. Paham? Paham putra? Apa? Nah, berarti masih diulangi kesalahan Salman. Apa? Syarat pertama, jangan sampai salah, jangan sampai terbalik. Kata di dan me itu jadi maknanya beda. Syarat pertama apa? Izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang akan memberikan syafaat. Enggak usah pakai orang karena malaikat bisa memberikan syafaat. Tayyib, izin Allah Subhanahu wa taala kepada yang hendak memberikan syafaat untuk dia bisa memberikan syafaat. Paham? Jangan sampai keliru lagi. Kemudian syarat yang kedua apa, Hamzah?
keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang mau disyafaati. Taib, ini intinya berarti harus ada izin dan ridha. Izin kepada yang mau memberikan syafaat dan ridha kepada yang mau disyafaati. Paham? Nah, dua syarat ini dalilnya apa? Terkumpul pada satu ayat. Apa itu Abdullah Padang? Nah, ayat yang mengumpulkan dua syarat secara sekaligus. Nah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardah. Baik. Kemudian jenis-jenisnya sekarang. Jenis syafaat yang mutsbatah. Ada berapa? Kasfi? Ada dua, yaitu yang khusus untuk Nabi dan yang umum. Yang khusus untuk Nabi berapa? 4, yaitu syafaatul uzma, syafaah lidukhuli ahlil jannatil jannah. Ketiga, syafaah bitakhfifi. 6, syafaah li raf'i darajati ba'di ahlil jannah. Terus 6, syafaah li takhfifi azabi ammihi Abi Thalib. 6, ini 4 syafaah yang khusus. Dan terkait 6 syafaah untuk naiknya derajat sebagian penduduk surga, ini ada yang mengatakan itu umum. Taib. Kemudian syafaah yang umum bagi hamba-hamba Allah yang beriman, itu ada berapa? Indah ya Ilhan? 2, yaitu syafaah untuk orang yang pantas masuk ke dalam neraka agar tidak masuk. Nah, dia sebenarnya pantas masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaah menjadi tidak masuk. Taib. Ini umum. Nah, kemudian yang kedua, syafaah bagi pelaku dosa besar yang sudah berada di neraka untuk keluar dari neraka. Nah, taib. Sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa qaulullahi azza wa jalla wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Wa anzir bihi, dan berikan peringatan. Dan al-inzar ikhwan, yaitu apa? Al-i'lam al-mutadamminu lit-takhwif. Taib, inzar peringatan, maksudnya peringatan itu adalah pemberitahuan yang terkandung padanya apa? Takhwif, yaitu menakut-nakuti agar takut. Nah, jadi bukan hanya sekedar memberitahu, tapi memberitahu yang terkandung padanya apa? Takhwif, agar kita takut. Perintah ini, nah, wa anzir. Domirnya siapa? Apa? Domirnya kembali ke siapa ini? Anta. Indak ya Rifqi, kepada Nabi. Nah, dan berilah peringatan wahai Nabi, bihi nabil Quran. Bihi ay bil Quran. Berilah peringatan wahai Nabi dengan Al-Quran. Baik. Siapa yang diperintahkan untuk diberi peringatan?
alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Baik. Orang-orang yang mereka takut untuk dikumpulkan menghadap Rabb mereka. Karena al-hasyr makna asalnya adalah al-jama', untuk dikumpulkan di padang mahsyar kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Baik. Laisa lahu min dunihi waliyyu wala syafi'. Naam. Tidak ada bagi mereka itu, yaitu bahwasanya tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala waliyun wala syafi'un. Waliyun bermakna nasir, yaitu pemberi pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wala syafi'. Syafi' dengan wazan fa'il akhwan bermakna syafi'. Syafi'un bermakna syafi'. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada ayat ini jelas ikhwan, penafian bahwasanya tidak ada pemberi syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahid dari ayat pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu penafian bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Nah, berarti makna secara mudahnya dari ayat akhwan yaitu berilah peringatan dengan Al-Qur'an wahai Muhammad orang-orang yang takut, yaitu memiliki keimanan. Orang-orang yang memiliki keimanan terhadap hari kebangkitan. Nah, bahwasanya tidak ada bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan pertolongan dan mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, wa qauluhu qul lillahi syafa'atu jami'ah. Ini khitabnya masih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Nabi, asy-syafa'at lillahi syafa'atu jami'ah. Ini jar majrur lillah dikedepankan. Naam, dari apa? Dari mubtada'nya. Karena asal jumlah ini bagaimana? Indak ya Hudzaifah, kalau tanpa ada takdim dan takhir, asy-syafa'atu lillahi jami'an. Asy-syafa'atu sebagai apa? Mubtada, lillah jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar. Bahwasanya dengan dikedepankannya jar majrur untuk memberikan makna hasr. Tayyib taqdim ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang haknya untuk diakhirkan ini memberikan makna hasr, pembatasan. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala katakan lillahi syafa'atu jami'ah,
Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaah secara keseluruhannya. Taib, menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun syafaah bisa diberikan kecuali apa? Kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, tidak ada yang bisa keluar dari hal ini. Dalam artian tidak bisa syafaat diberikan tanpa ada izin dari Allah. Jami'an, yaitu keseluruhan syafaat. Sebagaimana telah kita lewati dalam pembagian syafaah al-ukhrawiyah al-muthbatah. Dan ayat ini jelas didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya pemberian syafaat itu mutlak hak siapa? Faiz. Taib, hak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga. Wa qauluhu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Man di sini isim istifham bermakna nafi. Berarti seperti apa? La. Nah, berarti maknanya akhwan, la yashfa'u ahadun 'indallah illa biidznillah. Tidak ada satupun yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dan di kalangan para lughawiyin, nah demikian pula mufassirin, terjadi khilaf tentang dzah ini, dia kedudukannya di sini sebagai apa. Nah, ada yang mengi'rab dia mausul sehingga alladzi sebagai apa? Taukidnya. Ada yang mengi'rab di sini adalah gandengan dari man. Taib. Dan yang mengatakan juga sebagai silah wa taukid. Berfungsi sebagai silah wa taukid. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Berarti ada 3 qaul tentang dza. Yang pertama, dza di sini dza mausulah. Naam. Taib. Sehingga alladzi sebagai taukid. Karena berjajar 2 isim mausul atau 2 ada 2 apa? Mausul, yaitu dza dan alladzi. Cuman ini ada padanya dha'af. Nah, kemudian yang kedua, dza di sini murakkab dengan man seperti madza. Madza, cuman di sini pakai man menjadi apa? Mangdza. Nah. Kemudian yang ketiga paling mudahnya yaitu silah wa taukid. Ditambahkan untuk menguatkan. Taib. Karena seandainya tanpa dza makna mustaqim. Manil ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'dznih. Naam. Taib, yaitu tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya, pahami makna. Berarti terbebas dari khilaf tentang i'rabnya dza, ikhwan. Semuanya menetapkan makna yang sama. Bahwasanya pada ayat ini penafian syafaah kecuali dengan apa? Mujahid, izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ayat berikutnya wa qauluhu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Nah,
ini ayat yang sangat penting terkait masalah syurutus syafa'ah, karena mengumpulkan dua syafaat sekaligus. Taib. Wa kam mim malakin, kam di sini diistilahkan dengan apa? Kam khabariyah, bukan kam istifhamiyah, yang memiliki makna at-taktsir, yaitu kam min malakin, yaitu betapa banyak malaikat-malaikat. Fis samawati, di langit-langit. Kenapa langit didatangkan dalam bentuk jamak? Indah. Syukran. Nah, karena langit banyak. Nah, yaitu 7 lapis langit. Nah, wa kam min malakin fis samawati, betapa banyak malaikat-malaikat di langit-langit. Yang sifat malaikat tersebut bagaimana? La tughni syafa'atuhum syai'a, yang tidaklah bermanfaat syafaat mereka itu sedikit pun. Syai'an nakirah dalam konteks nafi, menunjukkan sama sekali tidak ada syafaat, tidak ada kemanfaatan dari syafaat mereka sedikit pun. Illa, kecuali. Nah, berarti di sana ada syafaat yang bermanfaat yang dikecualikan, yaitu mim ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda, setelah Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan ridhai. Mim ba'di ayya'danallah, ini kalau kita takwilkan ke masdar sehingga lebih sederhana, bagaimana? Bagaimana jadinya Iqbal? Mim ba'di idznillah. Naam. Illa min ba'di idznillahi lahu. Ya kan? Kecuali setelah adanya izin Allah Subhanahu wa taala untuknya. Untuk siapa? Izin Allah untuk siapa di sini dipersyaratkan? Indah ya Ibrar? Untuk mereka-mereka yang mau memberikan syafaat. Taib. Nah, lima yasha'u wa yarda, bagi orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Ini syarat kedua. Nah, syarat untuk siapa ini yang kedua, Mama Aceh? Bagi yang diberi syafaat, bagi yang mau diberi syafaat. Nah, taib. Dan juga izin tentunya terkandung padanya konsekuensi ridha, ya tidak? Allah mengizinkan untuk sebagian hambanya memberikan syafaat, berarti otomatis Allah ridha kepadanya. Paham? Makanya terkadang para ulama menegaskan, "Nam idznullah lisyafi' wa ridallah lil masyfu'ilah." Walaupun keridhaan Allah juga dibutuhkan pada pemberi syafaat, cuman otomatis kalau Allah sudah mengizinkan, berarti apa? Allah ridha. Baik. Sehingga harus ada dua perkara ini. Dikecualikan dari syarat ini satu kondisi khusus. Dikecualikan dari apa? Dua syarat ini satu kondisi khusus. Yaitu pada kondisi Abu Thalib. Pada kondisi Abu Thalib. Kenapa? Karena yang ada pada kondisi Abu Thalib itu hanya satu syarat tak. Yaitu apa? Izin Allah kepada syafi', memberi syafaat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, Allah tidak ridha kepadanya. Makanya pada syafaat takhfif azab bagi Abu Thalib, akhwan, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk memuliakan nabinya, bukan untuk memuliakan Abu Thalib, tapi sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi, hanya satu kondisi yang dikecualikan dari dua syarat ini, yaitu pada kasus syafaat Nabi, peringanan azab untuk paman beliau Abu Thalib. Dan ayat di surat An-Najm ini sangat penting terkait syurutus syafa'ah. Kemudian ayat yang terakhir pada bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa qauluhu qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Ini al-ayatain nanti antum ketika menghafal diselesaikan. Diselesaikan sampai 2 ayatnya. Sebagaimana tertulis dalam matan kita. Qulid alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ayat ini termasuk ayat yang sangat penting yang dikatakan oleh para ulama dalam pembahasan sebelumnya. Kashfi ada. Cuman saat itu tidak secara lengkap disebutkan 2 ayat ini. Disilahkan apa ini Badri? Disebut sebagai apa? Ayat yang memutus taib akar-akar pohon kesyirikan dari hati. Dan di masail pada bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah isyaratkan atau telah sebutkan wahiyal ayatul lati qila innaha taqta'u uruqa syajaratis syirik minal qalb. Bagaimana kok sampai dikatakan bahwasanya ayat ini memutus habis akar-akar pohon kesyirikan dari hati manusia? Karena semua kemungkinan untuk seorang hamba mengambil sekutu bagi Allah betul-betul dipangkas dengan ayat ini. Dipangkas dengan ayat ini. Cuman untuk mengetahuinya memang butuh kita membaca dari awal ayat 22. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada ayat di bab ke-15 langsung pada ayat 23 hatta idza fuzzi'a, sehingga tidak begitu nampak bagaimana ayat ini betul-betul memangkas akar-akar pohon kesyirikan. Yang insyaallah taala kita akan bahas terkait ayat ini dengan perkataan bagus dari Ibnul Qayyim pada pertemuan berikutnya. Intinya berarti ikhwan, susunan dari beberapa ayat ini kalau kita perhatikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sangat bagus mendatangkannya. Terkait masalah syafa'ah. Tapi bahwasanya yang pertama syafa'ah itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah mengizinkan syafa'ah bagi orang-orang tertentu, bagi hamba-hamba tertentu. Yang itu merupakan syarat bagi syafi' izin. Kemudian dipersyaratkan bagi masyfu'lah yang disyafaati adalah apa? Adalah keridhaan. Berarti untuk dapat keridhaan maka dia mesti masuk dalam deretan siapa? Deretan ahli tauhid. Maka kalau pelaku syirik mau minta syafaah mungkin tidak akmal. Kayaknya jangan melam, belum selesai, jangan melamun dulu. Mungkin tidak Hamzah? Tidak mungkin. Tidak mungkin pelaku kesyirikan minta syafaat. Tidak akan dapat. Kenapa? Karena Allah tidak meridainya. Naktafi bihadza subhanakallah.